maka manusianya lah yang menjadi wali. Itu salah paham. Bukan manusianya yang makrifat, bukan manusianya yang ma'rifatullah. Manusianya hanyalah ma'rifat tunas, ma'rifat kepada hakikat sejati diri manusianya sendiri yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, yang tak berilmu yakni bodoh, yang tak bisa melihat yakni buta, yang tak bisa mendengar yakni tuli, yang tak pernah bisa berkata-kata apapun yakni manusia itu hakikatnya bisu. Inilah yang wajib kita sadari, yakni bermakrifat kepada hakikat sifat jati diri manusianya, yang mana sifat manusia itu ada di dalam sifat-sifat muhalnya Allah, karena manusia ini adalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Jadi akhirnya kembalilah sifat wujud kepada wujudullah, sifat hidup kepada hayatullah. Manusianya sudah rojiun kepada asal usulnya. Inilah yang dimaksud manusia yang bermakrifat kepada asal usul kejadiannya. Inilah yang dimaksud manusia yang bermakrifat itu, yakni bukan bermakrifat kepada Allah, bukan ma'rifatullah. Takkan mungkin manusia bisa ma'rifatullah sementara manusia masih merasa dirinya mengaku bermakrifat kepada Allah. Yang dimaksud manusia yang bermakrifat adalah bermakrifat menyadari, tahu diri akan posisi manusianya di hatinya. Bahwa kembalikanlah, bahwa persembahkan lagi, bahwa makrifat itu hanyalah hayatullah sendiri. Inilah yang dimaksud makrifat. Sekali lagi, bukan manusia yang makrifat. Manusia hanya bisa memakrifati kepada asal usul kejadiannya. Awalnya tidak ada, awalnya gaib, awalnya tidak nyata dan tiada sesebutan, maka kembalikanlah hatimu, hati kemanusiaanmu kepada asal usulmu. Maka ketika manusia sudah adam, sudah tiada, sudah mati, sudah tak berkuasa lagi di hati ini, maka nyatalah ma'rifatullah, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah hayatullah yang menguasai kembali singgah sananya hati yang selama ini kita akui milik manusia kita. Jadi inilah yang dimaksud berketuhanan. Inilah yang dimaksud beragama di sisi Allah. Jadi bukan manusia bertemu Allah, yang dimaksud bertemu Allah, tahu Allah, ya Allah sendiri. Bukan manusianya yang bisa bertemu dan tahu Allah. Yang dimaksud manusia bisa tahu dan bisa bertemu kepada Allah ketika manusia sudah kembali rojiun ke asal ketiadaannya, ke asal kegoibannya. Inilah yang disebut ma'rifat manusianya.
manusianya kembali ma'rifat kepada jati diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, dan yang tak hidup, maka nyatalah ma'rifatullah yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa atas seluruh ciptaan-ciptaannya. Maka ketika sudah kembali demikian, apakah yang bilang aku di dalam niatan-niatan sholat dan ibadah itu akunya manusia? Aku berniat sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Selagi di dalam manusianya yang ada masih aku manusianya, selamanya hatinya berbicara mengaplikasikan bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi, kembali kepada aku dirinya yang selama ini mentuhani di dalam ibadah dan sholatnya. Akan tetapi bila manusia sudah kembali kepada keadaan asal usulnya, maka nyatalah, oh ternyata yang berniat selama ini ya Allah sendiri. Aku berniat, jadi yang bilang aku itu kan hidup, bukan yang mati. Hayatullah lah yang bilang aku niat. Nah, inilah bukti di alam semesta ini adalah pagelarannya, kehidupannya Allah sendiri. Jadi pastilah bila Allah yang berkata, bila Allah yang wujud, bila Allah yang hidup, maka di dalam seluruh niatannya pasti kembali ke alam akhirat, yakni ke alam lillahi ta'ala. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa, karena yang beraf'al, yang mengaf'alkan manusia selama ini adalah Allah sendiri. Inilah yang dimaksud sholat. Inilah yang dimaksud beribadah, inilah yang dimaksud menyembah, dan inilah yang dimaksud mengabdi. Ketika manusia dengan rela dan ridho hati kembali kepada asal usul kejadiannya. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan, jadilah hamba yang tak hidup, yang tak kuasa, yang mati. Tetapkanlah di dalam hati bahwa penguasa hati ini adalah nyatanya wujudullah, nyatanya hayatullah, nyatanya Allah itu sendiri yang menghidupi seluruh badan-badan ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah dari hambanya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di dalam surat Al-Isra, apakah mungkin yang jadi hamba itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Bila Isra Mi'raj itu hanya dinisbatkan kepada sosok dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj. Inilah kenyataannya bahwa seluruh manusia ciptaan-ciptaan Allah ini adalah hakikatnya juga Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan yang diciptakan Allah dan badan-badan yang diperjalankan oleh Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna.
Jadi Masjidil Haram itu adalah nyatanya cikal bakal manusianya, yakni dari tanah diperjalankan, dihidupi, dibimbing, dikasih sayangi, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, disuapi makanan dan minuman oleh Allah, hingga bisa memperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, yang diberkahi. Jadi hakikat perjalanan Isra-nya manusia dari tanah di suatu malam, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna, di suatu malam, di suatu ketika manusia masih belum bisa disebut, yakni ketika jadi tanah itulah Masjidil Haram, hingga diperjalankan menjadi bayi. Nah, bayi itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi. Di dalamnya bayi-bayi itu yang suci itu disambut oleh kedua orang tuanya dengan riang gembira. Inilah yang dimaksud ilal masjidil aqsal ladzi barokna, yang diberkahi. Apa tujuannya? Haulahu linuriyahu min ayatina, agar bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, agar bisa menyaksikan pancaran cahaya ilahi, yakni hayatullah. Dengan hayatlah, dengan Allah lah, maka terpancar apa-apa yang kita saksikan di dunia ini. Jadi pancaran sinar itu bukan sinar-sinar yang kita angan-angankan. Jadi pancaran sinar Allah, nurullah, itu adalah kehidupan. Kehidupan ini bisa memancar, bisa menyatakan, mewujudkan, menjadikan gunung, menjadikan hutan, menjadikan laut, menjadikan hayawan, menjadikan tumbuhan, menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan matahari, menjadikan bulan, menjadikan angkasa luar, galaksi-galaksi dan sebagainya, serta segala sesuatu, semuanya tercipta oleh nurullah, pancaran kehidupan, cahaya kehidupan. Maka dari itu manusia dilahirkan ke dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, yang menyaksikan ayat-ayat Allah, yakni seluruh yang ada di alam semesta inilah ayat-ayat Allah. Ketika hayat sudah kembali kepada hayatullah. Namun bila hayat itu masih kita akui sebagai hidup manusianya, manalah mungkin kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin pertanyaan pertama, apakah niat ibadah makhluk itu karena Allah ataukah Allah sendiri? Nah, sekarang sudah terjawab sudah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, memaafkan itu antar siapa dengan siapa? Apakah antar makhluk dengan makhluk, atau Allah dengan Allah? Ketika kita masih belum mendalami ilmu tauhid, masih dalam taraf belajar memahami, maka kita pasti berangan-angan di hati kita, bila hidup ini Allah, berarti Allah bermaaf-maafan dengan diri Allah sendiri.
Bila hidup ini Allah, maka yang sholat itu ya Allah sendiri. Sholat Allah, nyembah Allah. Itu bagi pemahaman awal, bagi orang-orang yang baru memahami tentang tauhid. Yang dimaksud yang memaaf dan memaafkan itu siapa, dan yang sholat itu bukan sholat Allah, nyembah Allah. Yang dimaksud yang beramal di dalamnya itulah Allah sendiri yang mengafalkan. Apakah mungkin yang bermaaf-maafan itu manusia dengan manusia bila manusia itu tidak hidup? Jadi siapakah yang bermaaf-maafan itu? Hiduplah yang mengafalkan, hiduplah yang memanggung sandiwarakan ciptaan-ciptaannya. Sama halnya kita menonton pewayangan. Sang dalang memperjalankan wayang yang satu dan memperjalankan wayang yang kedua, seolah-olah wayang satu dan wayang dua ini beda, yang saling bermaaf-maafan, yang saling berkata maafkan aku ya, oh iya aku maafkan, aku juga maafkan aku ya, oh iya saya maafkan, seolah-olah semua itu adalah kekuasaan dan kehidupan wayang satu dan dua. Bila tidak diperjalankan sang dalang, bila tidak dimainkan oleh sang dalang, apakah peristiwa itu ada? Apakah peristiwa maaf dan memaafkan itu ada? Bila di hati manusia masih wujud menjadi Tuhan diri manusianya, pastilah manusia menyangka yang bisa bermaaf-maafan itu ya manusianya. Karena di hatinya masih menjadi Tuhan. Maka bila sudah kembali kemanusiaannya, ke habitatnya, ke alam asal usul kejadiannya, maka manusianya sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali yang ada hanyalah af'alullah, gelarnya Allah sendiri yang memperjalankan dan yang menguasakan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi bukan Allah nyembah Allah, yang ada hanya ahad, yakni af'alullah. Allah itu ahad, bukan dua. Jadi yang ada, yang dimaksud adalah af'alullah. Jadi inilah pagelarannya Allah. Itulah jawaban pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga adalah apakah hidayah itu suatu pilihan dan hidup sendiri? Dari hidup sendiri, dari masa ke masa. Setelah Anda menghayati paparan-paparan mulai awal tadi hingga akhir ini, Anda bisa tahu jawabannya. Anda sudah mengerti jawabannya, bahwa yang berlaku di atas dunia ini hanyalah Allah dengan sang kekasih. Siapa? Badan-badan ciptaan Allah inilah kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah. Maka yang ada hanyalah Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira mungkin penjelasan yang panjang lebar ini akan memahamkan kita semua, sehingga Allah selalu membimbing hati kita semua, termasuk diri saya pribadi dan kita semua. Semoga akan tetap selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.